Ya, boleh. Kalau mau matiin kameranya juga boleh kalau sambil mendengarkan. Nah, adik-adik kan sudah masuk ke tingkat nasional ya. Mungkin untuk materi aljabarnya saya mulai dari barisan dan deret. Jadi mulai dari barisan dan deret. Page berapa? Barisan dan deret di halaman 19. Oke. Nah, di barisan dan deret ini kita akan belajar dua barisan yang sudah cukup dikenal, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, untuk yang chapter pertama, kita akan mengenal barisan aritmatika. Nah, barisan bilangan adalah barisan bilangan real, adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Jadi, awalnya barisan itu merupakan suatu fungsi. Jadi kalau pengen dijelaskan, nah mungkin ini agak nggak apa-apa ya, saya jelasin dikit asal-muasalnya. Sorry. Nah, jadi barisan itu merupakan suatu fungsi. Jadi biasanya kan fungsi itu ada domain, ada dipetakan ke range-nya kemana gitu kan. Nah, kalau dia domainnya adalah bilangan asli, lalu dia dipetakan ke bilangan real, nah, maka kan setiap saat kita tahu pemetaan satu itu kemana. Jadi saat F1 ini ada pemetaannya entah kemana. Katakanlah dia ke A1. Lalu ada F2 yang dipetakan kemana gitu. Nah, katakanlah dipetakan ke A2 yang ada di real. Lalu seterusnya sampai dengan Maaf Kak. Fn. Ya? Kak. Share screen-nya nggak ada. Nggak muncul. Share screen-nya nggak ada. Ini udah kelihatan? Sudah kami, sekarang sudah. Sekarang udah? Halo? Sudah. Sekarang sudah muncul. Oh, udah muncul. Oke. Ya. Ya, nah barisan bilang kita mulai dari barisan aritmatika. Nah, definisi barisan bilangan real sendiri adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Jadi biasanya kan fungsi itu kita kenal dia memetakan dari suatu domain ke suatu range. Nah, biasanya kan kita kenal fungsi itu dia memetakan yang seperti ini. Gitu. Biasanya kan kalau ada fungsi itu fx, dia kenalnya fx sama dengan x, lalu fx sama dengan x kuadrat. Kalau yang kita kenal di sekolah. Nah, secara khusus, nah coba lihat, x ini bilangannya bilangan apa sih? Bilangan real. Nah, tapi kalau barisan, nah, barisan itu secara khusus si A-nya ini merupakan bilangan asli dan domainnya itu dan daerah hasilnya dan kodomainnya adalah bilangan real. Nah, ini kan kalau kita list, bilangan-bilangannya itu adalah 1. Jadi nilai dari F1 itu berapa? Katakanlah A1. Lalu 2 dipetakan ke berapa? Katakanlah A2. Lalu N dipetakan ke berapa? Katakanlah dipetakan ke AN. Nah, nilai-nilai ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk yang lain. Karena kan penulisan seperti F1 sama dengan A1, F2 sama A2 itu kan agak terlalu ribet ya. Jadi lebih mudah kalau kita menuliskannya sebagai A1, artinya 1 dipetakan ke A1, 2 dipetakan ke A2, 3 dipetakan ke A3, seterusnya. Sampai dengan AN. Seperti itu. Nah, itulah barisan bilangan real. Jadi barisan bilangan real sendiri adalah merupakan suatu fungsi. Seperti itu. Oke. Nah, lalu barisan merupakan suatu fungsi. Lalu barisan juga dibagi menjadi 2. Yang kalau di SMP yang wajib dikenal itu adalah barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, barisan aritmatika kalau jarak di antara, jadi selisih di antara dua buah bilangan berurutan itu tetap. Barisan bilangan X1, X2, atau A1, A2, A3, seterusnya dikatakan barisan aritmatika kalau selisih dari dua buah bilangan berurutannya bernilai sama. Oke, nah
selisih dari setiap suku berurutan itu dinamakan beda. Jadi kenal kalau seandainya contoh barisan aritmatika itu yang 1 barisan bilangan ganjil, nah 5, 7, seterusnya. Nah ini kan barisan aritmatika bukan? Zakari? Halo, Zakari? Barisan aritmatika bukan? Ya, Kenapa? karena bedanya sama. Ya, bedanya berapa? 2. Nah, contoh merupakan barisan aritmatika. Karena bedanya beda atau ini kita notasikan dengan B, ini dia sama dengan 2. Seperti itu. Oke. Kalau barisan bilangan prima? Barisan aritmatika bukan? Bukan. Nah, bagaimana menunjukkan barisan bilangan prima bukan barisan aritmatika? Dari 2 ke 3 jaraknya 1. 3 ke 5 jaraknya 2. Ya, cukup karena 2 ke 3 jaraknya 1, 3 ke 5 jaraknya 2. Nah, dari 3 barisan awal saja sudah ada bedanya sudah berbeda. Jadi ini bedanya 1, yang ini bedanya 2. Jadi bukan barisan aritmatika. Nah, ini bukan barisan aritmatika. Oke, seperti itu. Nah, kalau barisan aritmatika itu kita bisa menentukan rumus umum untuk barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini kan kita bisa list ya. Kalau A1 kan jarak A1 dengan dua suku berurutan A2 dikurangi A1 itu dia sama dengan A3 dikurangi dengan A2. Lalu A4 dia sama dengan A4 dikurangi dengan A3. Seperti itu. Nah, ini bisa nggak kita tulis rumus umum untuk si AN-nya? Nah, ada nggak rumus umum untuk AN? Ada nggak? Ada nggak rumus umum untuk si AN-nya? Nah, ini. Rumus umum untuk AN. Nah, jawabannya kan ada. Karena kalau kita lihat A2, A1 sampai AN A4 ini kan karena selisihnya sama, kita misalkan selisihnya bernilai B. Berarti A2 ini sama dengan A1 ditambah dengan B. Lalu A3 ini sama dengan A2 ditambah dengan B. Tapi A2 itu sama dengan A1 ditambah B. Betul? Nah ini. A2 itu sama dengan A1 ditambah dengan B. Jadi A3 itu sama dengan A2 ditambah dengan 2B. Lalu A4. A1 masih, Pak. Kenapa? Itu Oh ya, A1. Terima kasih. Lalu A4 ini dia sama dengan A3 ditambah dengan B. A3 sama dengan A1 ditambah 2B. Ini ditambah dengan B. Ya, ini jadi A1 ditambah 3B. Nah, kalau mau ikutin pola juga boleh. Kalau mau pakai induksi matematika juga boleh. Nah, berarti AN-nya adalah A1 ditambah dengan N-1 dikalikan B. Karena kalau di sininya 4, berarti di sininya 3. Ya. Kalau A-nya di sininya 3, yang dikalikan B-nya 2. Jadi selisih 1 dengan yang ada di sininya. Gitu. Oke, saya kira sudah biasa ya. Yang seperti ini. Nah, contoh soalnya diberikan barisan aritmatika seperti ini. Jika X10-nya 93 dan X20-nya sama 193, tentukan nilai X25.
Nah, ini seperti biasa. Kan X10 ini formulanya apa? Suku pertama ditambah dengan 9B. A ini adalah X1. Oke, kalau X1-nya A, bedanya B, nah berarti X10, suku ke-10-nya adalah suku pertama ditambah dengan 9 kali bedanya. Artinya A tambah 9B sama 93, dan karena suku ke-20-nya adalah 193, maka suku pertama ditambah dengan 19 kali beda, itu sama dengan 193. Jadi tinggal buka aja rumus untuk suku ke-20-nya. Rumus untuk suku ke-20 adalah A plus 19B. Seperti itu. Nah, dari sini lakukan eliminasi, berarti tinggal 10B sama dengan, nah yang ini dikurangi yang ini. Berarti 10B sama dengan 100. Artinya B sama dengan 10, lalu B sama dengan 10 disubstitusikan ke salah satu persamaan. Diperoleh A-nya sama dengan 3. Nah, sampai sini ada pertanyaan yang lain selain Ruby? Ruby saya kira ini gampang lah. Yang lain ada? Zakari? Nggak ada Pak saya. Nggak ada. Oke, clear ya sampai sini ya. Nah, berarti X25 suku ke-25. Oke, berarti suku ke-25 ini dia sama dengan suku pertama ditambah dengan 24B. Suku pertamanya 3. Suku kedua bedanya adalah 10. Berarti 24 dikalikan 10. Nah, berarti hasilnya adalah 243. Seperti itu. Oke. Lanjut. Contoh selanjutnya. Nah, di sini diberikan barisan aritmatika X1, X2, X3, seterusnya. Lalu diketahui 2X7 ditambah 3X5, 55. X1 ditambah X2 hasilnya 7. Tentukan nilai dari X100. Berarti kan kita harus mencari suku pertamanya apa, suku dan bedanya apa. Kan diminta yang ditanyanya X100. Nah, berarti kan X100 itu ya X100 ya sama dengan X1 suku pertama ditambah dengan 99 kali beda atau A ditambah 99B. Kalau biasanya. Nah, berarti kita harus mencari A-nya berapa? Mencari A dan B terlebih dahulu. Terlebih. Oke, mencari A dan B-nya gimana? Nah, kan udah diketahui 2X7. 2X7 ditambah 3X5. Ini sama dengan, nah kita coba 2X7 ditambah dengan 3X5. Ini sama dengan 2 kali X7 itu adalah A plus 6B. Lalu X5-nya itu adalah 3 ditambah 3 dikalikan A plus 4B. Nah, ini dia sama dengan, diketahui tadi 55 ya. Nanti aja 55 ya. Nah, ini sama dengan 5A ditambah dengan, kok ini 10B? Oh, ini salah ya. Remove aja. Nah, ini berarti kan 5A ditambah dengan 12B ditambah dengan 12B. Jadinya adalah 24B. Seperti itu. Hasilnya adalah 55. Oke. Nah, lalu yang satu lagi, X1 ditambah dengan X2, itu hasilnya adalah 7. X1 itu adalah A plus B, A saja. Lalu X2 adalah A plus B. Nah, ini dia sama dengan 2A plus B. Nah, ini hasilnya adalah 7. Oke, nah ini kita lakukan eliminasi biasa. 5A ditambah 24B sama dengan 55.
2A ditambah B hasilnya adalah 7. Sampai sini oke ya? Yang salah di sini berarti ya? Halo? Oke. Ya. Nah, berarti hasilnya yang ini menjadi, kalau ingin mengeliminasikan A, 10A, yang atasnya kita kalikan 2, 48B sama dengan 110, lalu yang bawahnya kita kalikan 5. Berarti 10A ditambah dengan 5B. Hasilnya adalah 35. Oke, nah kita lakukan eliminasi, diperoleh 43B, ini hasilnya adalah 110 dikurangi 35 hasilnya 15, 75, berarti 75 ya? 75, berarti kita peroleh B-nya adalah 75/3. Oke, lalu A-nya, nah kan 2A plus 2B sama dengan 7, maka bisa nggak ini? Nggak bisa, berarti apa ya? Nggak bisa. Nih, maka A 2A plus 7 berarti 2A ditambah dengan 75/43 atau 2A-nya sama dengan 7 dikurangi dengan 75/43. Nah ini, maka ini sama dengan berapa nih? 280 ditambah dengan 21, 301 ya. 301 dikurangi dengan 75, 326. 326/43. Oke, maka sehingga A-nya dia akan sama dengan dibagi 2 berarti 163. 163 163 ya. 163/43. Oke. Sampai sini ada yang dikoreksi? Halo, halo? Nah, lanjut ke barisan geometri. Nah, ya. Nah, kalau tadi barisan aritmatika itu adalah barisan yang selisihnya konstan, yang selisih di antara dua suku berurutan konstan. Nah, kalau barisan geometri adalah barisan bilangan yang perbandingan dari dua bilangan berurutannya dia konstan juga. Artinya Y2 dibandingkan Y1 itu sama dengan Y3 dibandingkan Y2. Kalau barisan geometri barisan X1, X2, X3. Seterusnya merupakan barisan geometri kalau rasio di antara dua buah bilangan berurutan itu dia konstan. Jika Xn dibanding Xn-1, nah dia sama dengan Xn plus 1 dibandingkan dengan Xn. Seperti itu. Nah, perbandingan ini dinamakan dengan rasio. R dinamakan rasio. Oke. Ini dia. Contoh soal. Nah,
Contoh. Barisan geometri X1, X2, Xn. Kalau X11-nya 4, X21-nya 8, tentukan X51. Ini belum saya jelasin ya, tapi saya kira sudah mulai tahu semua. Biar enggak itu aja. X51. Kita langsung coba. Oke, X11. X11 sama dengan 4. X11 ini adalah suku pertama dikalikan dengan rasio dipangkatkan N-1. Lalu X21. X21 ini bernilai 8. Nah, X21 adalah suku pertamanya dikalikan dengan R pangkat 20 min 1. 21 min 1, berarti pangkat 20. Karena ini 11, berarti dia pangkat 10. Nah, dari sini bagikan persamaan kedua dengan pertama. Nah, ini bagi persamaan kedua oleh persamaan pertama. Diperoleh R pangkat 10. Setuju ya? Ini A-nya coret, berarti tinggal R pangkat 10. Sama dengan 8/4. 8/4 hasilnya 2. Berarti rasionya adalah 2 pangkat 1/10. Seperti itu. Lalu karena rasionya adalah 2 pangkat 1/10, substitusikan R ini ke salah satu persamaan ini. Nah, karena diketahui AR pangkat 10-nya dia sama dengan 4. Nah, berarti kan A dikalikan dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 1/10. Dipangkatkan 10. Dia sama dengan 4. Nah, ini kan habis nih. Ini kan sama dengan 2A. 2A, dia sama dengan ini. Nah, berarti A-nya sama dengan 2. Gitu. A-nya 2, R-nya 10. R-nya 2 pangkat 10. 2 pangkat 1/10. Berarti X51 A dikalikan R pangkat 50. Nah, A-nya adalah 2, R-nya adalah 2 pangkat 1/10. Nah, ini dipangkatkan 50. Berarti hasilnya adalah 2 dikalikan times 2 pangkat 50/10. Nah, ini kan jadinya 5. 2 dikalikan 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Sama dengan 60. Ya, oke. Saya kira biasa aja ya. Ini mana yang harus diperbaiki tadi? Dikasih highlight itu mana ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ini masuk ke deret aritmatika. Nah, tadi kan kita udah bisa tuh menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi ada misalnya diketahui suku pertamanya A, lalu bedanya B, kita bisa menentukan suku KN-nya dengan rumus A XN-nya sama dengan A plus N-1 kali B. Nah,
Bisa nggak kita menentukan rumus umum untuk n buah jumlahan dari n buah suku pertama yang dinotasikan dengan sigma seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah menentukan, sudah diketahui rumus untuk AN-nya. Ini dia sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, rumus untuk rumus untuk X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan Xn. Nah, ini sama dengan apa? Nah, bagaimana mendapatkan rumus untuk ini? Ini kita katakanlah dia Sn. Oke. Dia sama dengan Xn. Oke, nah Sn ini kan dia sama dengan X1 ditambah dengan, kalau mau yang gimana ya? Oke. Nah, ini kan kalau dibacanya dari X1, lalu Sn juga sama dengan ini kan? Xn ditambah dengan Xn-1 kurangi Xn dikurangi A. Oke. Dikurangi B ditambah dengan Xn dikurangi dengan 2B ditambah seterusnya sampai dengan Xn dikurangi dengan N-1 kali B. Oke. Sekarang ini dijumlahkan, nggak bisa ya. Baca dari depan ke belakang. Kalau dia pengennya biar bisa dihilangkan gitu ya. X1, Xn. Oh, gini. Ini. Sn ini dia sama dengan A plus B, A plus 2B, seterusnya, sampai dengan A plus N-1 kali B. Nah, lalu dibaca dari depan ke belakang yang tadi. Yang ini. Nah, berarti kan jadinya yang ini tadi. Oke. Jumlahkan ini dan ini. Dua yang ini ditambahkan dengan ini jadi apa? 2Sn sama dengan A yang ini tambah ini kan jadi A plus Xn. Ya. Lalu yang ini ditambahkan dengan ini jadi A plus Xn lagi. Ditambahkan ini ditambah dengan ini jadi A plus Xn. Seterusnya sampai dengan ini ditambah dengan ini. A plus Xn. Ada sebanyak 1, 2, sampai sebanyak N kan ya. Karena ini ada sebanyak N, berarti dia sama dengan 2Sn. Ini sama dengan N dikalikan A plus Xn. Sehingga Sn ini dia sama dengan N per 2. Nah, atau N dikali A plus Xn
per 2. Nah, ini rumus untuk Xn. Nah, ini juga bisa dituliskan sebagai Xn-nya kan A plus N-1 kali B. Berarti N per 2 dikalikan A, 2A plus N-1 kali B. Oke. Itu. Nah, kita masuk ke soal latihan aja ya. Oke. Ini aritmatika. Di soal latihannya geometrinya juga nggak ada. Jadi sampai aritmatika doang nih. Nah, coba nomor teman-teman semua dicoba nomor 1 sampai nomor 6 dulu. Halo? Ya. Sudah ada yang dapat hasilnya? Nomor 1? 5/3, Pak. Apa yang bilang 5/3? Abid. Oh, Abi. Coba bisa tunjukkan caranya nggak? Caranya. Ya. Caranya S6 itu kan sama dengan 6/2 kali 2A tambah 5B. S6 itu, ya, lalu? Betul. Terus itu sama juga dengan 9/2 kali 2A tambah 8B. Nah, lalu? Terus nanti kalau itu disederhanakan dapat A sama dengan min 7B. Oke. Bagus. Lalu? Lalu X3 per X5 itu kan sama dengan A plus 2B per A plus 4B. Masukkan A-nya min 7 per B. Oke, ya, betul. Ya, sudah tinggal disubstitusikan aja ya. Wah, bagus, Abi. Nah, kalau mau cara lainnya ini. Kan kita sudah punya S6 sama dengan S9. Ini kan S9 ini kan dia sama dengan S6 ditambah dengan X7 ditambah X8 ditambah X9. Artinya kan X7 ditambah X8 ditambah X9 sama dengan 0. Oke, nah berarti kan dari sini kita peroleh X7 ditambah X8 ditambah X9 dia sama dengan 0. Sedangkan X9 ini dia sama dengan X8 ditambah dengan beda X7. Ini adalah X8 dikurangi dengan beda. Jadi B-nya coret, tinggal 3X8, dia sama dengan 0. Setuju? Setuju. Akhirnya X8-nya 0. Nah, sehingga jadi X3 per X5, ini dia sama dengan X3 itu sama dengan X8 dikurangi dengan 5 beda. X5 itu adalah X8 dikurangi dengan 3 beda. Sedangkan X8-nya nilainya 0. Berarti ini sama dengan 5 min 5B dibagi dengan min 3B. Berarti hasilnya adalah 5/3. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, silakan. Ya, lanjut nomor 2. Ya? Izin toilet, Kak. Oh ya, boleh silakan. Yang lain lanjut ya. Nomor 2. 2, 3, 4 sampai 6. 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 2 itu 268, Pak. Oh ya, boleh itu. Coba caranya ditunjukin bisa nggak? Caranya
Nah, caranya, Coretannya tempelin aja ke kamera. soalnya pakai laptop, Oh, diketik pakai laptop. bukan Abid sekarang pakai laptop, Pak. Oh, Susah pakai lagi liatin pakai. kamera. Apa? Ya, di laptopnya ada kameranya nggak? Wah, Nah, coba caranya tunjukin ke sana. Tempelin ke kamera. aduh. Caranya, Saya. Rumus untuk XN-nya berapa? Rumus untuk XN-nya. XN. Kalau saya caranya gini, Pak. Pertama kan cari S2-nya. Betul. S2-nya berarti kan 14. S2-nya Dapat 14. yakin 14. Oh ya, oke, S2 14. Gara-gara kan ada rumus SN-nya kan. Betul. Terus S2 itu kan X1 tambah X2 kan. Betul. Tambah X2 berarti 8 ditambah X2 sama dengan 14. Berarti X2-nya 6. Betul. Dengan cara yang sama kayak gitu terus kan, Pak. Nanti Jadi dihitung semua. Nanti dicari ketemu X3. pola. Nanti ketemu pola gitu. X2, X4, X6 itu selisihnya 4 semua. X2. X4, X6. Oke, jadi 4 selisihnya ya betul, selisihnya 4. Terus yang ditanyakan itu kan S21 dikurang X yang ganjil, yang genap. X2 tambah X4 tambah sampai X20. Nah, gimana? Yang ditanyakan itu kan, Pak, S21 dikurang S21 dikurangi yang genapnya aja. X2 tambah X4 tambah sampai X20. Betul. Nah, tadi kan X2 tambah X4 sampai X20 itu kan apa? Bilangan aritmatika kan? Barisan aritmatika kan? 6, Ya. 10, 14. Jadi bisa kita cari itu nilainya. Wih, ya, bagus. S21-nya masukkan ke rumus yang Sn sama dengan N kuadrat tambah 3N tambah 4. Ya, bagus. Oke, nah ini tulis caranya ya. Nah, kan kita sudah punya Sn ya. Ingat nggak tadi rumus untuk Xn itu apa sih? Sn dikurangi dengan Sn-1. Nah, ini untuk N yang lebih besar. Oh, mungkin Xn plus 1 aja ya. Karena itu X1-nya udah ada. Ini dikurangi dengan Sn. Untuk N yang lebih besar sama dengan 1. Oke. Berarti rumus untuk Xn plus 1 apa? Sn plus 1-nya adalah N plus 1 kuadrat ditambah dengan 3N plus 1 ditambah dengan 4. Dikurangi dengan, nah Sn-nya adalah N kuadrat ditambah 3N ditambah 4. Nah, ini yang kamu maksud tadi. Yang suku N yang kamu cari X2 tuh bisa tuh nanti kan S2 itu X1 ditambah X2. Nanti X2-nya dapat. Oh iya. Itu kan cari salah satu kan? Nah, ini kita hitung secara umum. Berarti ini dia sama dengan N plus 1 kuadrat. N kuadrat ditambah 2N ditambah 3N jadi 5N. Ditambah 1 ditambah 3 ditambah 4, 8. Dikurangi dengan yang itu, N kuadrat ditambah 3N ditambah 4. Jadi hasilnya adalah N kuadratnya habis, sisa 2N plus 2N plus 4 ya. Dikurangi dengan
Sn-nya, ya betul. N plus 4. Nah, ini rumus untuk Xn plus 1. Oke, berarti kalau untuk agar dia ganjil, N-nya genap kan? Berarti kalau N-nya 2 sama dengan 2K, yang ditanyakan jumlahan yang ganjil-ganjil nih. X1 ditambah ini. Berarti kalau N-nya sama dengan 2K, dengan K-nya lebih besar sama dengan 1, maka Xn, X atau X dari 2K plus 1, ini dia sama dengan, nah ganti N-nya sama 2K. Jadi kan 2K plus 4. Nah ini kan sama dengan 4K plus 4. Oke. Udah kelihatan? Berarti X1-nya jadi X1 ditambah X2, X1 ditambah X3, ditambah X4, dan ditambah X5, seterusnya, ditambah dengan X21, ini akan sama dengan X1-nya 8, X3-nya 4 dikalikan 1. Oke, nah, ini kan berarti kalau 4, jadi 4 dikalikan 1, atau pakai, kalau biasa sigma mah enakan pakai sigma. Saya pakai sigma nggak apa-apa ya. Jumlah dari K dari 1 sampai dengan, kalau K-nya dari 1 berarti dia sampai kali 10 ya. Kalau dia ya 2 kali 10. Nah ini dia 4K plus 4. Oke. Itu 11, Kak. 11 sama 10. Oh ya, X1-nya nggak masuk. 21 ini kan 2 kali 10 ditambah 1. Berarti sampai 10. Kalau 3 ini kan 2 kali 1 tambah 3. Jadi pahami? Ditambah dengan 4 kali jumlahan K sama dengan 1 sampai dengan 10 dari K ditambah 4 kali 10. Nah, jadi ini sama dengan 48 ditambah dengan 4 dikalikan yang sigma K ini. K dari 1 sampai dengan 10. Berapa tuh? Ini 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 4 sampai 10. Pakai rumus barisan aritmatikanya. 4 dikalikan 10 dikali 11 per 2. Jadinya 55. Nah, 4 dikalikan 55. Dari sini ke sini, kita menggunakan rumus 1. Kan mungkin di sini saya tulis ya. Sum jumlahan dari yang K sama dengan 1 sampai 10 ini, dia sama dengan K, ini kan dia sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dengan sampai dengan 10. Nah ini kan pakai barisan aritmatika. 10 dikalikan 11 dibagi 2. Atau ya beginilah, sama aja ya. Jadi sama dengan 55. Oke. Nah ini kan 4 tambah 55, jadi hasilnya sama dengan 48 ditambah 220. Sama dengan 268. Ya, bagus. Pak, Ya. itu kok sigma K plus 40 ya? Nah, ini bukan K plus 40. Ini dipisah. Ini dipisah. Oh, Lanjut, nomor 3. Nabi. Pak. Gimana? Semua untuk XN. Yang nomor 3 itu aritmatika atau
geometri. Hmm. Hmm. Nggak bisa ditentukan ya. Bisa. Nanti ketahuan. Itu kamu harus bisa menentukan itu. Nanti XN-nya aritmatika apa geometri atau jangan-jangan nggak kedua-duanya. Tapi ada bagian yang menggunakan barisan aritmatika. Sudah ada yang dapat? Mau di langkah nomor lain juga boleh tuh. Misalnya mau nomor 4 duluan. Bahas saja, Pak. Nggak bisa. Nggak. Yang lain? Ruby? Ruby, kok kamu nggak ada suaranya, Ruby? Ya, tadi habis BAB. Oh. Udah, ini nomor 3 dibahas aja ini. Ya. Yang lain, siapa tahu yang lain masih mau ngerjain. Ruby mau dibahas? Bahas aja, Pak. Oke. Bahwa X1-nya bisa dihitung nggak? X1-nya bisa dihitung ya, tapi terakhir aja. Nah, X1 kita misalkan X1-nya sama dengan A. Nah, maka S1-nya juga A kan? Sehingga A plus 2 dibagi dengan 2. Ini sama dengan akar 2A. Berarti dari sini kita peroleh A plus 2 kuadrat, jadi A kuadrat plus 4A plus 4 sama dengan 8A. Berarti A kuadrat dikurangi 4A ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini berarti A-2 kuadrat sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 2. Oke, nah ini 1 untuk menentukan nilai si A-nya. Nah, lalu untuk menentukan ininya, selanjutnya perhatikan bahwa XN, nah ini kan kita kuadratkan, yang ini kita kuadratkan, lalu 2-nya pindah ke kanan, diperoleh XN kuadrat ditambah dengan 4XN ditambah dengan 4, ini sama dengan 8SN. Oke, kalau begitu, kalau N-nya diganti N-1 atau N plus 1, dikuadratkan, akan menjadi 4XN plus 1. Ditambah dengan 4, sama dengan 8SN plus 1. Nah, kurangkan persamaan kedua dengan persamaan pertama. Dengan persamaan pertama. Ini kita peroleh XN plus 1 kuadrat dikurangi XN kuadrat ditambah dengan 4XN, ditambah XN plus 1, XN plus 1 dikurangi 4XN. Oke, SN plus 1 kurang SN jadinya 8XN plus 1. Oke. 8XN plus 1-nya yang ini pindah ke kanan semua. Yang ini kita faktorkan. Jadinya XN plus 1 kuadrat ditambah XN
Nah. Oke, dikurang dengan xn. Ini sama dengan, kalau ini pindah ke kanan kan jadi 4xn plus 1 ditambah 4xn. 4-nya keluarkan. Berarti 4 dikalikan ini. Setuju? Akhirnya diperoleh bahwa xn barisan bilangan positif. Berarti xn plus 1 ditambah xn hasilnya positif. Artinya ini dan ini bisa kita coret. Berarti diperoleh yang ini dia sama dengan 4. Artinya xn plus 1 ini sama dengan xn ditambah 4. Barisan aritmatika kan? Ini barisan aritmatika nih. Ya. Oke, menunjukkan sampai sini ya. Menunjukkan xn barisan aritmatika. Xn sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan B sama dengan 4. Berarti xn-nya sama dengan A-nya 2 ditambah N-1 kali 4. Berarti dia sama dengan 4N min 2. Udah ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada. Nomor 4 mau dibahas juga? Ya. Coba dulu. Dicoba dulu aja. Pak, Ya. rumus umum xn-nya n kuadrat min 1, Pak. Oh. Caranya gimana? Kan dimasuk-masukin dulu tuh. Kalau x1-nya 0. Kalau x2-nya ketemu 3. Terus x3-nya ketemu 8. Itu kan aritmatika ya. tingkat 2. Heeh. Terus masukin ke rumus aritmatika tingkat 2, dapatnya n kuadrat min 1. Kok bisa nebak? Ya, enggak. Kan harusnya udah ketebak tuh. Kalau n kuadrat min 1 kan 3, 8. Lalu 15. Lalu 24. Kenapa harus ada aritmatika tingkat 2-nya? Wah, itu kan udah kelihatan tuh polanya n kuadrat min 1. Ya kan biar formal. Masa saya nulisnya nebak gitu kan nggak boleh. Oke. Kalian berdasarkan pola gitu kan. Kan kalau berdasarkan pola kan boleh aja kan. Kalau misalkan kan sebenarnya polanya udah kelihatan. Pola dari ini kan dari 3, 8. Udah ngitung gini tadi kan. 15, 24. Lalu berapa lagi tuh? Misalnya pengen ngitung lagi 35. Nah, ini kan sebetulnya udah kelihatan dia n kuadrat min 1. Kalau kita melihat pola gitu kan. Nah, tapi kalau pengen ya ini saya kira betul yang tadi Ruby. Tapi kalau pengen yang cara yang formal yang ada barisan aritmatikanya. Ini siapa? Nah, ini kan xn plus 1 dikurangi xn. Coba kita lihat. Bentuknya ini kalau diperhatikan ini ada xn ditambah 1, ini ada xn plus 1 ya. Oke, coba seandainya ini dirubah jadi begini. Xn plus 1 sama dengan xn plus 1 ditambah dengan 2 akar xn plus 1. Nah, ini kita tambah 1 kedua ruas. Oke, tambah 1.
jadinya adalah xn plus 1. Sebetulnya bentuk persamaannya udah ini loh. Yang kanan jadinya apa? Yang kanan adalah akar xn plus 1 kuadrat kan? Kuadrat. Jadinya, nah akarnya pindah ke kiri. Meski RT dari xn plus 1 ditambah 1. Coba lihat bentuknya bagus nggak nih? Sama dengan xn plus 1 ditambah 1. Ini kan kalau seandainya dirubah, nah, ini barisan apa sih? Kalau ini saya misalkan UN, misalkan UN-nya itu kelihatan kan? Ini dia sama dengan ini XN. Nah, berarti UN ini dia sama. Nah, berarti ya kan yang ini itu adalah UN plus 1. Ya, jadi yang barisan aritmatikanya yang mana sih? Barisan aritmatika UN kan? Nah, karena UN barisan aritmatika dengan beda 1, dan U1 ini sama dengan akar dari X1 ditambah 1. X1-nya kan udah ada tuh. 0, berarti U1-nya akar dari 1. Akar dari 1 berapa? Saya pengen tanya nih, akar 1 itu plus minus 1 atau 1 aja? 1, Pak. 1 aja. Itu, oke. Nggak plus minus 1 ya. Oke. Nah, berarti UN, rumus umumnya adalah A plus N-1 dikalikan B. 1 ditambah N-1 dikalikan B. B-nya adalah 1. Berarti ini sama dengan N. UN-nya sama dengan N. Artinya akar XN plus 1 itu sama dengan N. Ini dia sama dengan N. Berarti XN sama dengan N kuadrat dikurang 1. Ya. Mantap, Ruby. Sebenarnya dari sini juga udah kelihatan sih ya polanya ya. Nah, ini yang terbesar yang mana? Diberikan barisan aritmatika XN. Kalau S15 positif, S16 negatif, mana yang paling terbesar nih? Barisan aritmatika. Yang diketahuinya hanya ini. Jumlah 15 suku pertama positif, 16 suku pertamanya negatif. Artinya dari sini sudah kelihatan nih, bedanya aja udah kurang dari 0. X16-nya, berarti bedanya udah selisihnya kurang dari 0.
Saya kasihin aja ya. Saya kasihin dulu. Ini tengahnya 8 ya. Nah ini kan X9 itu X8 ditambah dengan beda. X9, tengahnya, ya betul 8 ya. 8. Ditambah X8 ditambah 2 beda. Ya. Lalu X7 itu adalah X8 kurangi beda. Nah, ini X8 dikurangi 2B. Sampai dengan X8 dikurangi 7B. Coba. Nanti B-nya habis semua tuh. S15-nya dalam X8 nanti. S16. Ini dia sama dengan mulai dari X8 juga, tapi ini ada 2, X9. Kita biar, nah ini jadinya X9 ditambah B, X9 ditambah 2B ditambah C12 X9 ditambah 7B. Lalu yang ke kirinya ini sama. Nah, nanti yang B itu kan, min 7B-nya ini hilang semua nanti. Yang BB-nya ini hilang. Jadi nanti S16 ini kalau dinyatakan dalam X8, X9 berapa? Nanti kesimpulannya apa? S15 ini kan dia kan positif. Artinya kan S15 ini dalam X8, maka X8 positif. Nanti coba lanjutkan. Ya kalau hin-nya mau dipakai sini. Cek, udah ada yang dapat? Coba silakan. Bahas aja lagi, Pak. Kenapa kamu bingung? Ya, Pak. Oke, dari S15 dapat apa? S15 ini dia sama dengan 15X8. Dan diketahui dia positif. Oke, berarti kesimpulannya apa? Bagi S16 8 dikalikan X8 ditambah X9. Dan ini hasilnya negatif. Oke. Nah, maka X9 ini kurang dari minus X8. X8-nya positif, berarti minus X8 negatif. Oke. Nah, berarti X8-nya positif, X9-nya mulai X8-nya positif, X9-nya negatif. Sekarang untuk membandingkan S1 dibandingkan dengan A1 sampai dengan A15. Oke. Nilai S15, nah, lihat A-nya mulai negatif mulai dari kapan? Oh, ini X ya.
Ini X1, X2, sampai X15. Nah, yang nilainya negatif mulai dari S berapa per X berapa? Mulai dari yang nilainya negatif adalah S mulai dari X9 ya, X8 yang positif, berarti mulai dari S9 per X9. Lalu S10 per X10. Seterusnya sampai dengan S15 per X15. Nah, ini kan yang nilai-nilainya negatif nih. Berarti mereka ini nggak mungkin nilainya jadi maksimum. Nggak mungkin nilainya yang terbesar. Jadi kemungkinan nilai terbesarnya ada di misalnya salah satu dari S1 per X1 sampai dengan Nah, jadi salah satu dari ini nilai terbesarnya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan. Bandingkan S1. Nah, ini akan kurang dari S2. Karena S2 itu adalah S1 ditambah dengan X2. Sedangkan X2-nya positif. Dari sini kan kita bisa lihat perbandingannya. Oke. Sebenarnya perhatikan bahwa karena X1 XN barisan aritmatika dengan B-nya kurang dari 0, maka tahu dari mana B-nya kurang dari 0? Dari sini. Bisa dari sini aja. Nah, X9-nya kurang dari 0, min X8-nya juga kurang dari 0 kan? Berarti dia negatif. Maka X1 dia lebih besar pada X2, lebih besar daripada X3, seterusnya. Sampai dengan X8. X8-nya positif. Oke, kita tahu X8-nya positif, X9-nya udah negatif. Nggak perlu kita hitung lagi. S3. Nah, akibatnya dari sini kan kan S2 ini adalah S1 ditambah X2, sedangkan X2-nya positif. Berarti ketika ditambahkan S1 ditambah dengan nilai positif, berarti masih besar yang S2 ini. C dots kurang dari S8. Oke. Nah, yang dari sini tadi, kan kita sudah punya ini. Berarti kalau jadi 1 per semua, di lain pihak, sorry. Oke.
Berarti yang terbesar berapa? Abi? Yang terbesar berapa? Halo, halo? X8 per X8. Ya. Gitu. Pendek kan? Istirahat dulu ya kita ya. Oh, dilanjut belajar mandiri dulu ya. Nanti dilanjut lagi jam 13.30 ya. Oh, oke. Oke, Pak. Oke, nah, mungkin untuk sesi selanjutnya kita bahas yang belum apa ya. Kalau Ruby ini udah pernah. Ini udah saya buatkan juga solusinya. Ini udah pernah kayaknya Ruby ya, sifat dasar segitiga ini kayaknya si Ruby udah pernah ya? Latihan ini udah pernah belum? Perbandingan Udah pernah alas ya? udah. Yang ini yang belum ya? Sudut dan lingkaran ya? Oh, bukan. Berarti cari buku lain. Nah, segitiga dan lingkaran kelihatannya belum. Oke, fungsi floor. Kelihatannya ini nih. Nah, jabarnya nanti masuk ke fungsi floor. Masuk ke fungsi floor ini aja ya. Soal luar negeri semua. Ada soal SK juga saya taruh. Oke. Ini nanti saya kirim ya lewat ada di grup nggak? Ada di grup WA nggak? Ada, Pak. Nanti saya